Hai, bertemu lagi dalam Matika Zone, cara mudah untuk belajar matematika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, di sini misalkan ada suatu fungsi f(x) sama dengan a x pangkat n, di mana a ini merupakan suatu bilangan konstan atau koefisien dari x pangkat n. Nah, apabila ini diturunkan, maka menjadi a n x pangkat n min 1. Nah, di sini kita lihat n-nya yang tadinya merupakan pangkat, kita turunkan ke depan menjadi n ini. Kemudian pangkatnya dikurangi 1 atau berkurang 1. Nah, untuk simbol dari turunan fungsi aljabar itu sendiri adalah f aksen. Jadi, kalau ada f aksen x, itu dia merupakan turunan dari fx, ya. Di sini hampir sama seperti inverse. Kalau inverse dia pangkat min 1 kan, kalau ini f aksen, seperti itu. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Oke, contoh nomor 1, di sini ada fx sama dengan 2x pangkat 5 dikurangi 7x pangkat 3 ditambah 2x min 5. Di sini kita akan menentukan turunannya. Ya, jadi f aksen x sama dengan, seperti tadi ya, di sini 2. Pangkatnya 5 ini kita turunkan ke depan, berarti 2 dikali 5, x pangkat 5 dikurangi 1, yaitu 4. Nah, karena ini ya, n-1, n-nya adalah 5, berarti 5 dikurangi 1 adalah 4. Dikurangi, di sini a-nya 7, berarti 7, dikalikan. Pangkatnya 3, kita turunkan ke depan, berarti 7 kali 3, x pangkat, n-nya min 1, berarti 3 dikurangi 1 adalah 2. Ditambah 2, nah ini kan x pangkat 1. Nah, x pangkat 1 berarti 1 dikurangi 1 kan habis, berarti sisa 2. Kalau ada 2x, di sini variabelnya hanya x, berarti kita ambil koefisiennya saja. Berarti 2 min 5, karena ini dia tidak ada x-nya, maka dia 0. Ya. Sehingga bisa kita sederhanakan, ini 2 kali 5 berarti 10x pangkat 4 dikurangi 21. X pangkat 2 ditambah 2. Nah, jadi perlu kita ingat apabila ada x diturunkan maka dia tinggal koefisiennya saja. Misalkan di sini ada 2x berarti tinggal 2. Kalau 7x berarti tinggal 7. Kalau x berarti dia turunannya adalah 1. Nah, kalau dia hanya konstanta saja, dia kan tidak mempunyai variabel x. Maka kalau diturunkan dia hasilnya 0. 0 di sini tidak perlu kita tulis. Sekarang kita menuju ke contoh soal nomor 2. Di sini ada fx sama dengan 3x kuadrat ditambah akar x pangkat 3 dikurangi 2 per x pangkat 5. Nah, di sini kita akan menentukan turunannya. Namun, karena ini ada yang bentuknya akar, kemudian ada yang bentuknya pecahan seperti ini, jadi kita perlu mengubah fungsi ini terlebih dahulu sebelum kita turunkan. Nah, di sini perlu saya ingatkan kembali tentang sifat-sifat eksponen. Misalkan di sini ada akar, misalkan di sini ada akar x, ini pangkat n, ini m. Nah, maka ini bisa kita ubah menjadi x pangkat n per m. Nah, seperti ini. Kemudian, misalkan ada 1 per x pangkat n, ini juga bisa kita ubah menjadi x pangkat n. Mohon maaf, x pangkat min n maksud saya. Nah, dengan menggunakan sifat eksponen ini, sekarang kita ubah fungsi fx terlebih dahulu sebelum kita turunkan. Maka fx sama dengan, ini tetap ya, 3x kuadrat ditambah. Nah, ini n-nya dia 3, m-nya di sini kan tidak tertulis, berarti kan 2. Maka x pangkat 3 per 2. Kemudian dikurangi 2x, ini x pangkat 5, n-nya adalah 5, berarti menjadi x pangkat min n, maka di sini x pangkat min 5. Nah, seperti ini. Setelah bentuknya seperti ini, kita sekarang bisa mencari turunan dari fx-nya. Seperti tadi. Berarti di sini 3 dikalikan pangkatnya adalah 2, berarti 3 kali 2. X pangkat 2 dikurangi 1, berarti hasilnya 1 ya. Maka tidak saya tulis, berarti 3 kali 2X. Ditambah, pangkatnya adalah 3 per 2, kita turunkan. 3 per 2,
X 3/2 dikurangi 1. 3/2 itu kan 1/2. Dikurangi 1 berarti sisanya setengah. Berarti 3/2 X pangkat setengah. Dikurangi 2 dikalikan pangkatnya min 5. Berarti 2 dikali min 5. X pangkat min 5 dikurangi 1. Berarti pangkat min 6. Nah, setelah ini, sekarang kita sederhanakan. 3 kali 2 berarti 6X. Ditambah 3/2 X pangkat setengah. Ditambah ya, min 2 dikalikan min 5 kan 10. 10 X pangkat min 6. Nah, sekarang kita kembalikan bentuknya seperti tadi. Berarti di sini 6X ditambah 3/2 X pangkat setengah. Berarti kan akar X, ini pangkatnya 1, tidak saya tulis. Di sini 2, berarti tidak saya tulis. Karena ini 1/2, berarti sini 1, ini 2. Maka tidak ditulis. Ditambah, ini X pangkat min 6. Berarti kan dia min 6 diubah menjadi 1/X pangkat 6 kan? Maka menjadi 10/X pangkat 6. Nah, maka ini adalah turunan dari fx tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke aturan rantai. Nah, sebelum kita menuju ke aturan rantai, sekarang kita coba dulu contoh nomor 4. Di sini ada fx sama dengan 3x min 2 dikuadratkan. Nah, untuk menentukan turunannya, ini kan berarti kan bisa kita pangkatkan dulu ya. 3x min 2 kita pangkatkan terlebih dahulu. Di sini berarti menjadi f aksen x. Oh, mohon maaf, fx-nya dulu ya berarti ya. 3x dikuadratkan berarti 3 kuadrat 9. X kuadrat. Kemudian 2 kali 3, 6. 6 kali 2, min 12. X ditambah min 2 kuadrat berarti kan 4. Ditambah 4. Nah, setelah ini baru kita turunkan. Kita cari turunannya. Maka menjadi 2 kali 9, langsung saja ya, berarti 18. X 2 min 1 kan 1. Kurangi 12X, karena ini X pangkatnya 1, berarti sisa 12 saja. Ditambah 4, dia tidak punya variabel, berarti 0 ya. Berarti turunan dari fx 3x min 2 dipangkatkan 2 adalah 18x min 12. Nah, sekarang bagaimana jika di sini saya punya contoh soal nomor 5 bahwa fx itu sama dengan 3x min 2 pangkatnya 2021. Nah, kalau pangkat 2 kan tadi kita bisa memangkatkan ya. Kalau pangkatnya 2021 kan kita tidak mungkin langsung kita pangkatkan dulu baru kita cari turunannya. Nah, maka di sini kita harus menggunakan aturan rantai. Nah, aturan rantai ini apabila ada suatu fungsi fx sama dengan fungsi hx dipangkatkan n. Nah, untuk menentukan turunannya itu maka n-nya yang di sini kita letakkan di depan. Menjadi n dikalikan fungsi hx dipangkatkan n-1, jadi ini n-nya dikurangi 1, dikalikan turunan dari hx. Nah, sehingga kita langsung coba saja. Untuk contoh 5, kita gunakan aturan rantai menjadi, ini kan n, berarti n-nya 2021, kita taruh depan, berarti 2021, kemudian dikalikan hx, hx-nya tetap, hx-nya kan 3x min 2, berarti 3x min 2, nah pangkatnya dia dikurangi 1, berarti 2021 dikurangi 1 menjadi 2020. Dikalikan turunan dari hx. Turunan dari hx adalah 3x min 2, turunannya adalah 3 ya. Kalikan 3. Sehingga 3 ini kita kalikan dengan yang depan sini. Menjadi 6063 dikalikan 3x min 2 pangkat 2020. Maka ini adalah turunan dari fungsi fx. Jadi aturan rantai ini bisa kita gunakan kalau suatu fungsi itu dia pangkatnya sangat besar atau mempunyai pangkat yang besar, kita bisa gunakan aturan rantai. Selanjutnya, di sini ada suatu fungsi fx sama dengan u kali v. Nah, ini adalah turunan perkalian fungsi ya.
Di sini U merupakan fungsi, V juga merupakan fungsi. Nah, untuk menentukan turunan dari fungsi fx, bisa kita cari kalau ini merupakan perkalian fungsi, maka U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Ini dibolak-balik juga nggak apa-apa, maksudnya V kali U aksen juga boleh, di sini V aksen kali U juga boleh, karena perkalian kan komutatif ya. Oke, langsung saja supaya lebih paham, langsung saja kita masuk ke contoh nomor 6. Contoh nomor 6, di sini ada suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dikalikan x pangkat 3 min 1. Nah, ini merupakan perkalian suatu fungsi. Misalkan ini saya sebut sebagai fungsi u, dan ini sebagai fungsi v, seperti ini, maka kita harus menentukan u aksen dan v aksennya terlebih dahulu, karena nanti rumusnya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Jadi di sini saya tuliskan dulu bahwa U-nya itu adalah X kuadrat ditambah 1. Kemudian V-nya adalah X pangkat 3 min 1. Jadi sekarang kita menentukan U aksen dan V aksennya. Di sini U aksennya sama dengan X kuadrat, berarti 2X ya. Satunya kan 0, berarti U aksen adalah 2X, sedangkan V aksen adalah X pangkat 3, berarti 3-nya ke depan, turun, X, 3 min 1 adalah 2. Nah, seperti ini. Jadi kita punya U X kuadrat plus 1, U aksennya 2X, kemudian V-nya adalah X pangkat 3 min 1, dan V aksennya adalah 3X kuadrat. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan turunan dari Fx. Jadi di sini f aksen x sama dengan, di sini kan saya tulis dulu supaya tidak bingung, u aksen v ditambah u v aksen. Jadi sama dengan u aksennya adalah 2x, kita tulis 2x, v-nya berarti ini ya, kita kalikan dengan x pangkat 3 min 1 ditambah u-nya adalah ini, x kuadrat plus 1 dikalikan dengan V aksen 3X kuadrat. Nah, setelah ini kita sederhanakan. 2X kalikan X pangkat 3. Ingat, perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya kan ditambah ya. Ini 1, ini 3. Berarti menjadi 2X pangkat 4. 2X dikalikan min 1 berarti min 2X. Ditambah X kuadrat dikalikan 3X kuadrat. Berarti 2 tambah 2, 4 ya. Menjadi 3X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat. Selanjutnya kita bisa sederhanakan. Ini pangkat 4 berarti 2 tambah 3 yaitu 5X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat dikurangi 2X. Maka hasil dari turunan fungsi fx adalah 5X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat dikurangi 2X. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian. Misalkan di sini ada fungsi fx sama dengan u per v, di mana u ini merupakan suatu fungsi dan v juga merupakan suatu fungsi. Kita bisa menentukan turunannya dengan cara u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contoh nomor 7. Di sini ada suatu fungsi fx sama dengan 3x min 2 per x plus 4. Nah, kita tentukan dulu u dan v-nya terlebih dahulu seperti tadi. Berarti yang atas ini merupakan U, ini U, yang bawah merupakan V. Nah, jadi U-nya bisa saya tuliskan kembali menjadi 3X min 2 dan V-nya adalah X plus 4. Selanjutnya kita tentukan turunannya. Turunan dari U, 3X min 2 kita turunkan 3X berarti menjadi X 3 ya. Oke, dan turunan dari V aksen, turunan dari V maksud saya X plus 4. 4 ini kan 0. Turunan dari X adalah 1 karena di depannya ini 1. Nah, setelah kita menemukan U aksen dan V aksen, selanjutnya kita cari turunan dari fungsi fx. Di sini fungsi fx, tadi rumusnya U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Tinggal kita masukkan ke rumus saja. U aksennya adalah 3. Dikalikan V-nya X plus 4, dikurangi U-nya adalah 3X min 2, dikalikan dengan V aksen, V aksennya 1, kita kalikan dengan 1,
dibagi dengan V kuadrat. Berarti X plus 4 dikuadratkan. Langsung saja kita sederhanakan 3 kali X, 3X ditambah 3 kali 4, 12. Dikurangi, dikalikan 1 ya, berarti 3X plus 2. Ini kan min, berarti menjadi plus. Dibagi dengan, ini kita kuadratkan boleh, tidak juga boleh. X plus 4 kuadrat. Ini 3X dengan 3X. 3X min 3X kan habis. Berarti tinggal 12 ditambah 2. 12 tambah 2 berarti hasilnya 14 per X plus 4 dikuadratkan. Nah, ini adalah hasil turunan dari fungsi fx. Oke, itu tadi adalah video penjelasan mengenai turunan fungsi aljabar. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.